Halo, perkenalkan nama saya Eko, ini di samping saya. Nama saya Niko. Nah ini kebetulan di belakang ini mobilnya ini mobil sebenarnya untuk anak saya Niko. Terus waktu kita mendapatkannya itu, waktu itu kita cari-cari dengan teman-teman gitu kan, bersama anak saya Niko. Akhirnya kita minta bantuan dengan Om Herki dan Om Arki. Kita mencari mobil dari tempat yang satu, tempat kedua, ke tempat yang tiga, dan pada akhirnya kita menemukan ini nih, Suzuki Katana tahun 2003 di Bintaro. Dan kebetulan pas kita dapat ini kondisinya masih standar. Jadinya untuk selanjutnya akan saya modifikasi sebenarnya, tapi untuk keperluan off-road ringan. Dan selanjutnya, setelah saya mendapatkan mobil ini, selanjutnya akan saya modifikasi sifatnya off-road. Jadi dari mulai modifikasi kaki-kaki, modifikasi mengenai bumper depan, bumper belakang, serta roll bar bagian dalam untuk safety dikala kita off-road sama anak saya Niko. Kalau untuk selanjutnya, modifikasi di bagian bodi, sebenarnya untuk bagian bodi sebenarnya saya nggak terlalu banyak untuk bagian modifikasi di bodi. Hanya saja saya hanya istilahnya memperkuat bagian luar bodi, sebenarnya seperti bagian bumper depan, terus bagian sidebar, sama bagian bumper belakang. Itu memang saya buat agar saya lebih safety dalam off-road. Terus kedua, saya menambahkan bagian depan ini ada winch tipenya M6000 ditambah dengan lampu sorot, istilahnya supaya pada malam hari pandangannya ya nggak terlalu gelap lah, istilah seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk bagian kaki-kaki, saya pakai suspensi liftnya, keluarannya Exitos untuk bagian kaki-kaki. Terus saya bagian bawah saya tambahkan 4-wheel, terus saya tambahkan pelindung transfer case agar tahan dengan benturan. Terus selanjutnya saya ganti ban dengan ukuran 235, 75, 16. Velgnya juga ring 16, saya pakai velgnya Evocos. Dan tak lupa saya pakai freelocknya sistem manual, karena untuk perawatannya nggak sulit dan mudah kita untuk bersihkan kalau kita habis off-road. Dan untuk selanjutnya saya menggantikan shock dengan produknya Provender. Saya beli juga di Exitos. Terus untuk bagian rem belakang, ini saya ganti, ini model disc. Agar kalau kita off-road itu lebih mudah dalam membersihkannya. Itu aja sebenarnya. Jadi istilahnya mempermudah dalam hal membersihkannya. Oke, dan untuk bumper sebenarnya ini sistemnya modelnya sistem modular ya. Jadi bisa dicopot untuk bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi istilahnya bisa dicopot andai kata kita tidak ingin memakai yang bagian tengah ini. Dan juga ini juga buatannya Exitos sebenarnya. Jadi sifatnya bisa
bongkar pasang atau knockdown istilahnya. Dan untuk selanjutnya untuk bagian depan, untuk grill, saya pakai grillnya yang orang bilang modelnya samurai. Istilahnya kalau di sini sih sebenarnya untuk Jinmi tahun 92 atau 93 deh bagian sini. Dan untuk lampu saya ganti dengan produk Hella. Untuk bagian belakang itu tetap kita pakai bumper produknya Exitoz, dan untuk sistem pembuangannya saya memakai produk dari ORD konfigurasinya 421. Oke, dan untuk selanjutnya untuk bagian bodi, untuk warna bodinya ini sebenarnya masih dalam kondisi original sebenarnya. Dari awal saya dapat memang masih begini kondisinya, cuma waktu saya dapat kondisinya kusam, dan pada akhirnya saya poles dan saya coating agar penampilan bodinya lebih mengkilat. Oke, untuk selanjutnya untuk bagian dalam tetap masih pakai yang bawaan aslinya, tapi hanya saja saya sedikit modifikasi untuk bagian dalam. Jadi seperti bagian dashboard tetap saya pakai untuk saya pakai tetap yang originalnya, hanya saja ada sentuhan sedikit di panel AC. Panel AC-nya itu saya pakai yang model JDM, dan kedua sistem AC-nya pun juga saya pakai sistem yang model JDM. Jadi bagian kakinya, bagian kaki kita akan terkena hembusan AC juga. Terus saya mengganti setirnya, model setirnya JA11, istilahnya yang model tri-spoke yang 3 jari, yang 3 palang. Ditambah saya untuk kenyamanan saya ditambahkan jok Recaro LX dari Puff Garage Om Wisnu, dan bagian dalam saya pasangkan roll bar. Roll barnya istilahnya 4 titik, dan bagian atasnya itu ada bagian rack untuk naruh barang-barang. Oke. Dan untuk jok bagian belakang memang sengaja saya copot karena memang mobil ini sepertinya lebih nyaman untuk berdua, dan bagian belakang itu nanti kita siapkan untuk perabotan tenda-tenda, memasak segala macam untuk kita camping bersama anak saya Niko. Makanya untuk bagian karpet dasar itu juga kita copot. Kalau misalnya kita melewati daerah-daerah sungai atau daerah-daerah yang istilahnya airnya tinggi, jadi kita tidak merasa sulit. Dalam arti kabin akan tetap terjaga kebersihan karena air masuk dan bisa air kita bersihkan kembali. Untuk selanjutnya untuk bagian mesin, ini bagian mesin sebenarnya hanya sifatnya untuk merapikan dan menyehatkan sebenarnya. Untuk bagian listrik, electrical juga udah saya rapikan, kabel-kabelnya saya rapikan, posisi relay segala macam saya rapikan. Itu waktu itu saya rapikannya di tempatnya Om Denis di MMC. Ditambah dengan habis itu saya penggantian header, tadi sudah saya sampaikan, terus saya mengganti istilahnya dengan extra fan model elektrik dengan punyanya Karimun. Terus ditambah juga saya menambahkan alternator menjadi 80 ampere karena memang saya pemakaian WIS di sini dan pemakaian electric fan. Oleh karena itu maka si alternator harus dengan ampere yang besar. Dan selanjutnya untuk mesin tetap saya sehatkan dengan sistemnya dengan porting polish, jadi istilahnya untuk melancarkan peredaran udara dan bensin agar lebih efisiensi di jalan.